至少你 every day， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只愿你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Ibu, foto yang kukirim apa ibu sudah lihat? Sudah lihat, itu mobil yang dibelikan olehnya kan? Iya, bagus kan? Ibu tenang kan, dia sudah belikan aku mobil. Kalau begini sepertinya dia benar-benar sayang padamu. Tapi untuk masalah rumah harus tetap kau minta ya. Jangan lupa. Ibu, apa ibu tahu dia itu sangat baik padaku. Kemarin malam, aku sengaja potong kuku di atas kasur. Potongan kukunya menyebar kemana-mana. Tapi dia tidak marah, malah dia membelikanku potongan kuku yang mahal yang bisa mencegah potongan kuku sembarangan menyebarnya, Bu. Anak ini, jangan mencoba melawan ibu. Tapi, temperamenmu harus diatur dari sekarang. Sekarang aku sudah tidak temperamen lagi, tenang saja. Dah, Ibu.
Istriku. Hah? Coba aku lihat. Kenapa kau? Dengkuranmu itu, suaranya seperti suara bumi dan gunung yang bergetar. Aku seperti mengalami kelelahan fisik dan batin. Semalaman aku tidak bisa tidur. Istriku, suara dengkuranku sungguh sekeras itu. Harusnya tadi kurekam biar kau bisa dengar sendiri. Separah itukah? Saat kau tidur di kamar, aku bisa dengar dari sini. Suaranya itu seperti terus ditambah suara bersiul. Lalu aku harus bagaimana? Aku kan tidak bisa mengontrolnya. Ya, aku tahu. Tidak usah dikontrol, makan sajalah. Au! Aduh! Kenapa? Kepalaku terbentur. Istriku, kau tenanglah. Bagaimanapun caranya, aku akan buat dengkuran ini hilang sepenuhnya. Itu susah dihilangkan. Ciu! Ciu! Kepada seluruh penumpang, pesawat ini telah lepas landas, namun tidak terbang dengan baik. Jadi pesawatnya mulai mendarat. Hei, apa-apaan sih? Melipat kertas menjadi pesawat. Sebenarnya umurmu berapa sih?
Iya, nanti aku ganti skardus. Kelakuanmu itu, cepat keluar. Ayo keluar. Keluar. Aku menunggumu dari tadi pagi. Kau jangan pura-pura seperti itu. Aku sudah menunggumu sejak tadi pagi. Apa kau tidak tahu? Hah? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Cepat katakan dan jawab dengan jujur. 2 kata. Tidak berfungsi. Pergi sana. Jadi apa? Semanis madu. Hai, lihat-lihat wajahmu yang bangga seperti itu. Sungguh menyebalkan ekspresimu itu. Kalau begitu, oke. Aku sudah tahu dia bukanlah wanita yang murahan. Dia harus diperjuangkan. Aku mau tanya. Apa kau tahu di mana bisa menyembuhkan dengkuran? Dengkuran? Jadi dia tidurnya mendengkur ya? Bukan dia, tapi aku. Dia tidak suka kau tidur mendengkur. Kemarin malam saat aku mendengkur, dia tidak bisa tidur. Kasihan kan? Menyalahkan dengkuran, biarkan saja terbiasa. Kalau dia sudah terbiasa, dia malah tidak bisa tidur kalau kau tidak tidur mendengkur. Tidak usah banyak bicara, jadi ada atau tidak? Ada. Bagaimana? Aku adalah Dokter Cheng. Apa saja ada caranya. Cepat katakan. Caranya adalah pakailah panci di kepalamu, terus di kepala dia bungkuslah dengan plastik. Oh ini? Apa kau bisa bangun berikutnya? Aku juga tidak tahu. Lain kali kalau ada apa-apa aku tidak akan mau tanya padamu. Iya, Percuma maaf ya. saja. Kau malah banyak bicara. Marah ya. Sudah sana, keluar. Kau pertahankan manis madumu itu ya. Seperti itu. Ya benar. Laonian, Hah? kau mendengkur tidak? Aku tidak tahu. Apa istrimu tidak pernah bilang?
Menyalahkan dengkuran, biarkan saja terbiasa. Wah, istrimu bahagia sekali. Sedang ngebahas apa kalian? Hah? Tentang mendengkur. Kau mendengkur ya? Istriku kelelahan fisik dan batin. Sekarang karena aku, dia tidak bisa tidur nyenyak. Kalian tahu tidak, bagaimana cara menghilangkan dengkuran? Aku sungguh tidak tahu. Coba kita cek dulu di internet. Mendengkur itu masalah saluran pernafasan. Periksakan ke rumah sakit saja. Perlu ke rumah sakit? Obat hanya penyembuh sementara, tidak menyembuhkan akar penyakitnya. Rumah sakit mana? Rumah sakit THT yang bagus seharusnya bisa. Baiklah, aku akan ke rumah sakit sore ini juga. Buru-buru sekali. Aku tidak mau gara-gara ini dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia kan harus menyetir pagi-pagi. Direktur O sangat baik pada pacarnya. Iya, benar. Melihatmu begitu bergegas demi pacarmu, aku akan temani kau pergi sore ini. Tidak usah, aku sendiri saja. Tapi nanti kau perlu mondar-mandir untuk melakukan banyak pemeriksaan di sana. Launian, Xiaoho benar-benar wanita yang baik ya. Mulut tajam seperti pisau, tapi hatinya lembut seperti tahu. Aku beritahu ya, orang-orang yang tidak suka Xiaoho, mereka pasti buta. Xiaoho, karena kau berkata begitu, nanti kau antar. Tidak masalah, kau jangan sungkan padaku. Tapi aku perlu bantuanmu untuk minta izin pada Direktur Van. Tidak perlu, kita pergi dan segera pulang. Tidak jauh kan? Kembali ke kantor lagi. Jangan-jangan kau ini ada urusan lain ya? Iya, kebetulan malam ini aku ada kencan. Kamu ngerti kan hidup wanita yang cukup dewasa? Aku mengerti, aku akan mendukungmu. Aku akan bilang pada Direktur Oke. Van. Aku siap-siap dulu ya. Aku juga mau siap-siap. Fanci, sore ini aku pergi keluar bersama Xiaohe. Melakukan apa? Melihat-lihat ke gudang Sitapai. Katanya ada perlengkapan yang baru datang. Ya sudah, pergilah. Yo Tian-Tian bilang minggu ini akan menghubungimu, sudah? Tidak ada. Apa dia belum pulang? Kau sedang tanya siapa? Hah? Aku kan sudah minta padamu untuk membantuku mengurus hal ini. Bagaimana? Dia sudah bilang kan, kalau dia sudah pulang nanti dia akan menghubungiku. Terus? Ya kalau dia sudah menghubungiku, aku akan memberitahumu. Sudah, jangan cemas. Kau tenang saja. Ya tapi... kau serius sedikit lah. Tenang. Halo. Aku sedang menemani bos besar meeting di luar. Bos belum pergi, aku juga tidak bisa pergi. Benarkah? Tidak bisa. Sudah dulu ya. Siapa? Bos besar kami. Panggil. Iya, aku juga mau pergi. Telepon dari siapa? Sini. Benar kan? Benar dari bosmu. Benar, itu bosku. Apa kau berani bersumpah? Aku bersumpah. Kau bersumpah tidak punya istri? Aku bersumpah. Aku Luhut tidak punya istri. Jika bohong, aku disambar petir. Hue Biao. Hah? Kau sudah bersumpah ya? Kalau kau sampai membohongiku, kau akan mati tanpa anak. Tenang. Dengar sayang. Kaulah yang terbaik. Kau itu hanya terlalu sensitif. Sini, duduk sini. Bagaimana? Kau pandai memanfaatkan orang. Sekarang aku seperti pelayanmu saja. Kau ini ngomong apa? Kalau bukan karena aku membantumu meminta izin pada Chow Fan, bagaimana kau bisa belanja baju sore ini dan bersiap untuk kencan? Baru mengambil nomor antrean saja sudah mengeluh. Mana nomornya? Oh ya, nomor antrean tinggal untuk dokter spesialis saja. Hah? Menurutmu bagaimana? Berapa harganya? 100 yuan. Jadi mau ke dokter biasa atau mau ke dokter spesialis besok? Ambil yang spesialis. Lebih cepat, lebih baik. Agar istriku tidak tersiksa lebih lama. Direktur, sikapmu hari ini sungguh membuat aku sedikit kagum padamu. Luar biasa sekali. Hanya sedikit saja. Sana, ambil nomornya. Baiklah.
Sudahlah, sudah. Hah? Sumpah disambar petir pun sudah aku lakukan. Masih belum cukup, jangan marah lagi. Ayo senyumlah. Ayo, senyumlah untuk kakak. Hah? Tidak bisa senyum. Oh, kalau begitu kakak nyanyikan sebuah lagu. Sayang, jangan marah lagi. Oh sayang, jangan cemas lagi. Hati lahu ini hanya milikmu seorang. Kau adalah bunga musim semi yang mekar. Sudah. Jangan nyanyi lagi. Hah? Berisik sekali. Iya, baiklah. Ini karena amandalmu. Dia terlalu bengkak. Itu alasan utamanya. Saat kau kecil, sakitmu juga disebabkan oleh masalah amandal ini. Benar kan? Ya, benar. Saat kecil kalau flu selalu menyerang tenggorokan sampai terinfeksi. Kalau ingin menyembuhkan masalah mendengkur, hanya bisa dengan operasi dan mengangkat amandalmu. Hah? Separah itu ya? Sampai harus operasi? Tidak usah khawatir. Ini hanya operasi kecil saja. Setelah operasi ini, apa aku tidak akan mendengkur lagi? Benar. Baiklah, lakukan saja. Tunggu sebentar. Kami diskusikan dulu ya. Ayo. Pasien selanjutnya. Ada apa? Demi pacarmu, kau akan mengangkat amandalmu. Tapi kan memang tidak ada gunanya. Diangkat juga tidak akan berpengaruh. Ya tentu saja berpengaruh. Kau tidak akan bicarakan dulu dengan keluargamu. Ini hal kecil, buat apa diskusi? Apanya yang hal kecil? Kalau kau mengangkat amandalmu, kedepannya itu akan mempengaruhi antibodimu. Sangat berpengaruh. Ditambah lagi, kalau ibumu sampai tahu, dia pasti akan marah. Tidak apa-apa. Di rumahku, akulah yang memutuskan. Baiklah, sampai. Sekarang cium selamat tinggal dulu. Tidak mau. Ayolah anak baik. Sudah marah sepanjang jalan, masih cemberut saja. Ayo anak baik. Anak baik apanya? Dasar wanita. Hah? Halo? Kak Cie? Katanya bosmu mau janjian denganku. Aku sudah pulang. Kalau begitu, malam ini saja. Kau yang pilih tempatnya. Baiklah. Direktur Au, sudah waktunya sekarang. Ya. Sana. Pergilah pacaran. Kau di sini. Aku mau diskusi sebentar dengan dokter. Sudah pasti iya. Diskusikan dulu. Operasi mengangkat sesuatu dari tubuhmu itu bukan hal kecil. Pikirkan baik-baik. Sudah, sana. Ingat ya, pikirkan baik-baik ya. Oh ya. Ingat, pikirkan. Iya, aku sudah tahu. Tolong ini diperbaiki lagi ya. Ya sudah, kerjakan. Halo, Cece. Hei, Tian sudah kembali. Baru saja dia menghubungiku. Jadi sudah pulang ya? Terus kapan bisa bertemunya? Malam ini. Malam ini kau pesankan restoran Jepang yang bagus. Restoran Jepang? Itu kan restorannya mahal. Untuk apa makan di sana? Bukan aku yang minta. Yao Tian yang minta. Dia itu suka makanan Jepang. Jadi dia suka makanan Jepang. Wanita itu bukannya memang begitu. Siapa suruh kau mati-matian untuk janjian dengannya dan bermain bersamanya? Makanan Jepang ya. Bagaimana kalau ramen saja? Hei, kau... Kau ini sengaja membuatku marah ya? Memangnya Acisen Ramen restoran Jepang apa? Acisen Ramen itu kan makanan Jepang juga. Bukan, tidak bisa begitu. Dari kemarin mati-matian mengajaknya makan. Sekarang setelah berhasil, kau tidak boleh membuatku malu. Iya, oke. Restoran Jepang. Aku kan tadi cuma bercanda. Kenapa jadi seperti aku yang minta makanan Jepang? Ya sudah, aku yang akan membuat janji untukmu. Nanti kau langsung hubungi dia saja. Sebentar, apa maksudnya? Kau berencana kabur ya?
Aku bukan mau kabur, aku ada urusan. Ya tetap saja kau juga harus ikut makan. Aku benar-benar ada urusan. Kau bukan sedang melakukan hal pribadi di belakangku, kan? Fanci, jangan seperti ini. Hah? Kenapa kau berprasangka buruk begitu? Apa yang kau pikirkan? Aku tidak berpikir apa-apa. Pokoknya nanti malam kau juga harus ikut makan. Oke. Kakek leluhur, sudah pasti ya. Setelah kau pesan tempat, kirimkan SMS padaku. Jangan lupa. Iya, oke. Sudah dipikirkan? Sudah, lakukan. Operasi ini perlu dilakukan saat perut kosong. Begini saja, aku buatkan janji besok. Datanglah besok pagi. Baik dok, pas sekali. Malam ini aku ada urusan. Bawa ini, bayar saja, sudah selesai. Terima kasih dok. Mau operasi Amanda, kau senang sekali. Benar-benar aneh. Permisi Kak Cie, aku sudah datang. Tian, sini. Aku kenalkan. Ini Chow Fan, bos besar di perusahaanku. Ini Yao Tian. Halo. Halo Direktur Chow. Iya. Jangan Direktur Chow, cukup Direktur Fan. Direktur Fan? Tolong. Jangan panggil aku direktur ya. Kau juga yang mulai panggil aku direktur. Aku selalu mengira bos di perusahaan besar adalah orang yang sudah berumur. Tidak disangka kau masih begitu muda sekali. Ternyata perempuan ini pandai bicara juga ya. Ada apa ini? Baru saja masuk, kalian sudah seakrab ini. Hei, kau ini. Bagaimana bisa dibilang dekat? Tian. Selama ini kau memanggil dia Kak Cie, kan? Kalau begitu panggil aku Kak Fan saja. Baiklah, Kak Fan. Nah, enak didengar kan? Tadi saat kau masuk, kau kelihatan tidak senang. Ada apa? Tadi aku bertengkar dengan pacarku. Siapa? Pacar? Tega sekali ya kalau laki-laki itu bertengkar dengan wanita secantik ini, ya kan? Kalau saja ditaruh di sini, hatinya pasti akan terjaga dengan sangat baik. Kak Fan, kau bisa membuat wanita senang? Oh tidak, aku serius. Bagaimana kalau beri aku uang, aku makan di sebelah saja. Percakapan kalian berdua membuatku ingin muntah. Di depan restoran ada yang jual roti bakar. Enak saja, habis manis cepat dibuang. Bercanda. Ya? Tian, silakan. Mau pesan apa? Di sini makanannya enak-enak. Baiklah. Kau tutup mulut dulu. Biar wanita duluan. Hah? Sashimi? Iya, silakan pesan saja yang banyak ya. Tidak apa-apa. Sushi di restoran ini enak sekali. Kapan-kapan kita datang lagi. Cici, kenapa tadi makannya tidak banyak? Tian. Ya? Aku tidak mengantarmu ya, karena kita tidak searah kan. Biar Kak Fan saja. Kalau begitu terima kasih Kak Fan. Tidak apa-apa, mobilku di situ. Aku akan mengantarmu. Cici, aku duluan ya. Iya. Mari. Kak Cie, aku pergi ya. Dah. Sampai nanti. Siapa bilang wanita cantik cocok dengan pria tampan? Uang sungguh adalah raja. Tian. Begini, kalau Cici tidak ada, bolehkan aku janjian denganmu? Tentu saja boleh. Telepon saja. Siap. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati di jalan.
Halo? Lauhu? Kalau mau sembuh sampai ke akarnya harus operasi amandel. Iya. Xiaohe menyuruhku untuk jangan gegabah. Dia menyuruhku untuk membahas hal ini denganmu. Bagaimana menurutmu? Aku lakukan atau tidak? Jangan lakukan. Amandelmu tidak bermasalah, kalau diangkat mengerikan sekali itu. Nanti berbekas bagaimana? Kau ini polos sekali. Sekarang kan sudah pakai laser. Mereka operasi di dalam tenggorokannya. Kau pikir leherku akan dipotong apa? Itu bunuh diri. Mendengarnya saja sudah membuatku takut. Tapi kalau aku tidak dioperasi, aku akan tetap mendengkur. Mengganggu tidurmu sepanjang malam. Ya sudah, olahraga saja. Kau itu hanya kurang olahraga, makanya sampai mendengkur terus. Aku tidak mau olahraga, makanya mau operasi saja. Aku juga merasa kau berpikir seperti itu. Kau sebenci itu dengan olahraga, karena sekarang kau mendengkur malah mau jadi operasi di leher. Kalau nanti ada masalah lain, mau operasi juga. Jangan bicara sembarangan. Aku berikan hadiah untukmu. Apa itu? Dulu ini kupakai sebagai matras untuk yoga. Kau bisa lakukan push up di atas matras ini. Coba saja. Hari ini aku capek. Aku tidak mau. Sini. Aku capek sekali. Coba dulu, ayo cepat. Lihat ini. Aku sekali saja tidak bisa. Aku tidak bisa. Ayo cepat kemari. Aku tidak bisa. Tidak masalah. Suamiku memang yang terbaik. Posturnya yang benar ya. Aku belum mulai menghitung. Kenapa buru-buru begitu? Tegakkan kakimu, luruskan lengan. Saat turun punggungnya harus lurus ya. 1. Ayo. Bisa tidak kau tidak menatapku? Kau lakukan saja apa yang kau mau lakukan. Ya sudah. Jangan malas-malas ya. Delapan belas, 28, 29, 30, selesai. Aku sudah selesai. Kenapa kau sudah duduk? Ya sudah selesai. Masa sudah selesai secepat itu? Badanku memang kuat. Jangan membodohi aku ya. Siapa yang membodohimu? Keringat saja tidak ada. Sedingin ini, mana mungkin berkeringat? Lakukan sekali lagi. Aku mau lihat benar atau tidak. Aku tidak mau lagi. Kau ini, kenapa tidak percaya? Aku sudah lakukan tadi, aku tidak mau lagi. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Tapi dengarkan satu hal ya. Kalau kau tidak merawat dirimu dan tubuhmu sendiri, suatu hari nanti kau sakit atau lumpuh, aku tidak akan merawatmu. Jangan bicara sembarangan. Kau mau makan apa malam ini? Tadi sudah, ditraktir Chovan. Chovan begitu royal? Di depan Tian-Tian dia terpaksa royal. Tian-Tian tidak mudah terkesan. Aku mana peduli. Yang penting istriku tidak seperti Yao Tian-Tian sudah cukup. Belum tentu. Lihat dulu sikapmu. Kalau kau bersikap tidak baik, aku juga akan melakukan hal di luar batas. Lihat saja nanti. Ada apa kau datang mencariku? Bukankah kau tadi baik-baik saja? Kenapa kau marah lagi padaku? Kau bohong padaku. Aku tidak bohong padamu. Aku kan sudah bersumpah padamu. Kau masih saja tidak percaya padaku. Ibuku pernah bilang, kalau omongan pria bisa didengar, babi pun bisa naik pohon. Ya, baiklah, anggap saja aku mungkin pernah berbohong 1-2 kali. Tapi Lauhu itu selalu tulus sepenuh hati padamu. Kenapa aku tidak merasa seperti itu? Ini adalah bentuk ketulusanku. Sepatu Gucci edisi khusus. Walaupun kau rasa aku tidak cukup tulus kepadamu, sepatu ini cukup membuktikan. Aku sudah pernah bilang padamu kan, pria muda yang sangat tampan yang mengejarku sangatlah banyak. Aku tahu. Kalau kau tidak memperlakukanku dengan baik, aku akan mencari pria yang lebih tampan darimu dan lebih kaya. Iya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku tidak percaya. Apa? Apa kau tahu ukuran sepatuku? Apa yang kau katakan? Hilangkan kata tanya pada kalimatmu itu. Aku beritahu ya.
Sekarang seorang pria baik yang berkualitas, kalau sampai tidak tahu ukuran pakaian wanitanya, ukuran sepatunya, tidak lolos sebagai pria berkualitas. Sekarang sudah tidak marah lagi kan? Sekarang ayo, mana senyumnya? Ah, sudah. Sekarang aku pakaikan sepatunya ya. Sini. Semua sudah siap. Istriku, aku melakukan ini semua demi kau. Xiaohe, Iya, cepat kumpulkan semua orang untuk rapat. Hah? Direktur Iya? Van, Direktur O belum datang. Sudah jam berapa ini? Kenapa dia belum datang juga? Gawat, masalah besar. Kenapa harus teriak-teriak? Aku tahu Direktur O di mana. Kemana? Dia operasi amandel. Operasi apa? Amanda. Sebentar. Tadi malam kita masih makan bersama. Suaranya masih ada. Kenapa dia dioperasi amandel? Katanya karena mendengkur saat tidur membuat pacarnya insomnia. Hanya demi wanita itu. Aku kan sudah bilang tidak usah dioperasi. Sudah, jangan ribut. Kita rapat dulu ya. Masalah itu jangan dibahas lagi. Pantas saja teleponnya tidak diangkat. Kalau begitu aku akan ke rumah sakit. Aduh, Cie itu sedang tidak ada. Kalau sampai kau juga tidak ada, bagaimana proyek ini jalan? Nah, sudah. Begini saja, kau hubungi pacarnya ya. Tanyakan dia bagaimana. Ayo, cepat rapat. Iya. Kau tanyakan saja padanya. Siapa yang sudah menyuruhnya pergi? Kenapa dia seberani itu? Dia juga tidak tanya dulu padaku. Ya sudah, aku akan pergi sekarang. Popo, aku pergi sebentar ya. Kau mau kemana? Hei, kenapa kau pergi lagi? Selamat datang. Kami baru saja menerima banyak produk baru. Silakan lihat-lihat. Halo, suster. Aku mau tanya, apa hari ini ada orang yang melakukan operasi amandel bernama Osauja? Baik, saya periksa dulu. Ya. Istirahat, jangan banyak bicara. Aku pergi dulu, nanti aku kembali ya, Pak. Osauja, kenapa kau jadi seperti ini? Yang benar, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Oh ya ampun, kau ini. Aku tidak mengerti. Coba sini aku lihat. Aku lihat tenggorokanmu. Operasinya berhasil? Masih sakit ya? Sakit ya? Takut. Kau khawatir, makanya tidak bilang. Siapa yang menyuruhmu untuk operasi? Kemarin malam kan sudah kita bahas baik-baik. Kenapa kau tidak mendengarkan aku? Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku tahu kamu bilang apa. Kau tidak perlu operasi amandel seperti ini. Aku juga bisa tidur nyenyak. Aku sudah membahasnya dengan teman-temanku. Dan mereka bilang, kita berdua baru bersama. Banyak hal yang masih belum terbiasa. Nanti ada saatnya kalau kau tidak mendengkur lagi, aku malah tidak bisa tidur nantinya. Itu adalah bagian tubuhmu yang baik-baik saja. Kenapa malah diangkat begitu? Pasti sangat tidak nyaman. Demi kau, aku rela. Kau menyebalkan. Siapa yang menyuruhmu operasi? Menyebalkan sekali. Kenapa? Kau lapar? Aku belikan makan dulu ya. Makan bubur. Ya, tunggu dulu sebentar ya, aku akan kembali. Tahu rasa kau sampai dioperasi amandel? Telingamu itu sudah tuli ya, Osauja? Kau ini mau aku katai seperti apa lagi? Hah?
Apa sore ini sudah bisa pulang? Baiklah kalau begitu. Kau mandilah dengan bersih. Tunggu aku datang malam ini untuk memakimu. Dasar. Apa ini benar? Sungguhan operasi? Iya, sungguhan. Aku sudah berusaha menghentikannya, tapi dia tak dengarkan aku. Aku tidak percaya. Dia berbuat begitu demi seorang wanita. Dia beda dengan kalian. Dia peduli dengan istrinya yang namanya Chang Chuer. Dia itu sungguh beruntung ya. Aku akan berdoa semoga mendapatkan pria yang layak. Hehehe. Kalau mau cari yang layak, dirimu sendiri juga harus layak. Mengerti kan? Ucapanmu itu memang benar. Wanita harus layak. Kau kan sudah dikirim seorang pria layak. Hah? Pria pengantar paket itu bukannya layak? Ayo jawab layak kan? Benar. Yang berani bahas akan berurusan denganku. Marah lagi. Hah? Sayang, aku datang untuk makan bersama. Makan apa? Pergi! Hei! Pergi! Hei, sudah. Pria layak seperti itu malah kau usir. Sudah cukup, jangan dibahas lagi. Laonian, kalau sampai dia datang lagi, panggil security untuk mengusirnya ya. Baiklah. Ternyata doaku salah. Makan saja dengannya. Sudah cukup. Loceng, nanti malam jenguk Cici dan belikan sesuatu. Bilang saja kau mewakiliku ya. Untuk apa aku mewakilimu? Jenguk saja sendiri. Aku banyak pekerjaan. Kau hanya takut keluar uang, iya kan? Telepon dari keluarga Osochie. Angkat saja, manajer Chang. Iya, aku harus bilang apa? Sebaiknya kau katakan saja, jangan ada yang kau tutup-tutupi. Baiklah, aku paling bisa bicara jujur. Halo, iya Bu?远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美。不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找。